Jadi karena itu untuk bukunya sebentar, ini bukunya ya, tapi ini kopian ini. Jadi buku ini ya, bentar, kameranya nggak jelas. Ini Hazardous Waste Management La Grega, yang tebelnya sekitar ada berapa halaman ini? Total ada 1100-an, ya 1100. Tapi ini termasuk lampiran, appendix dan sebagainya. Ini yang saya pakai La Grega. Aslinya bukunya nggak sebesar ini, 2 kali lipat lebarnya ya. Ini karena itu dikopi jadi 2 untuk perpustakaan gitu ya. Nah, dan warnanya jadi hijau. Nah, untuk bukunya Anda bisa lihat sebentar saya sini. Belum. Nah, untuk buku sebenarnya buku lain juga banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat, tapi yang pertama muncul di Google Book ini adalah La Grega ini ya. Jadi Michael de La Grega, Philip Buckingham dan Jeffrey. Udah kelihatan ya share saya ya. Loh, udah kelihatan ya share-nya ya. Kelihatan, Prof. Sudah. Ya. Ya. Nah, ini buku utama ini ya. Tapi buku-buku lain juga banyak ya. Jadi Hazardous Waste Management ini juga bisa, tetapi saya menilai ada nilai plus dari buku ini ya. Jadi ini ada solid khusus, ada solid juga. Kemudian sebentar. Ya, ini buku-bukunya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Tapi yang eh, tadi ya, ini yang solid hazardous management ini di perpus juga ada. Sebentar, yang ada lagi yang hazardous waste management satunya. Saya lupa nulisnya. Ada lagi. Nah, ini yang La Grega ya, yang ini. Ini yang La Grega ini ya. Jadi eh, warna aslinya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, baik. Itu. Nah, kenapa buku ini saya rekomendasikan untuk dibaca? Karena di situ lengkap mulai dari awal di dalam apa isinya. Bentar ya. Ini saya buka di Google Book, sebentar saya share ya. Ini di Google Book ya. Kalau beli 1,6 nanti di perpus Anda bisa pinjam di fotokopi, saya kira bisa. Ibu Ani ini ya aslinya. Nah, ini isinya itu eh, lengkap. Yang pertama tentang fundamental. Jadi pengertian kemarin yang sudah disampaikan Prof. Saf ya, bagaimana historical ya, akarnya tentang B3 ya, sampai future, kemudian legal framework ya. Kemudian ini nanti saya sampaikan tentang transport benar. Kemudian toksikologinya, exposure, toxic effect, dose response, non karsinogen, ekotoksikologi, kemudian ini manajemen practices ya, environmental audit saya kira ya, kemudian pollution prevention, facility dan operation, kemudian ini treatmentnya nanti fisik kimia prosesnya ya,
Nanti mungkin saya menyampaikan yang air stripping, kemudian nanti ke supercritical fluid, ya, steam stripping, chemical oxidation, kemudian biologi. Saya kira ini prosesnya di exit to treatment liquid, kemudian slurry solid. Saya kira ini sama seperti limbah yang lain sebenarnya prosesnya. Kemudian proses kemarin saya kira ini sudah solidifikasi, dan ini nanti thermal. Nanti mungkin yang kelewatan proses tentang apa jenis-jenis insinerator, ya. Kemudian land disposal ini juga sudah saya kira Prof. Saf. Kemudian nanti semoga saya bisa menyampaikan ke risk assessment juga. Jadi ini tentang kuantitatif risk assessment, ya. Kemudian ini site surface karakterisasi remedial teknologi, evaluasi untuk remedial, ya. Dan ini lengkapnya karena dari base-nya itu misalnya kita ke base, ya. Coba saya ini. Jadi ini lengkap kronim dan sebagainya, ini pengertian. Kemudian bagus kalau Anda ngambil ada pomnya atau seperti apa ya, potongan ini kalimat, ya. Contoh ini, if we are going to live so intimately with these chemicals, eating and drinking them, taking them into the very marrow in our bones, we had better know something to their nature and their power. Jadi ini bagus, ya. Ini diambil dari buku Silent Spring, Russell Carson. Dan di awal-awal ada ini bagus gitu. Nah, saya tidak menjelaskan apa itu, tetapi di sini yang bagus kalau lihat bukunya itu ada sampel-sampel di dalam problem solving, ya, atau permasalahan. Jadi dan bagaimana solusinya gitu. Nah, ini ada di halaman yang nanti setelah apa chapter ini selesai. Ini sudah, saya tidak mesti tentang ini, ya. Nah, contohnya sebentar saya kasih contoh yang problem, ya. Nah, ini contoh discussion and topic problems, ya. Dari penjelasan di atas itu beberapa problem di ini, ya. Ini misalnya some development content in finding a working definition for hazardous waste gitu. Terus dan sebagainya, ini soal-soal ini, ya. Tuh. Nah, ini referensinya banyak. Additional reading juga, jadi ada tambahan, dan ini kemudian legal framework dan sebagainya, termasuk nanti di dasar-dasar hukum Darcy, ya, hukum Newton dan sebagainya, dasar-dasarnya ada di sini. Jadi ini misalnya pengertian ini kan sudah, ya, proses tentang initiable, corrosive, reaktif, toksis dan sebagainya. Kemudian ini problemnya juga, ya, di sini. Jadi ini di poin 244, ya, ini misalnya. Jadi di list di sini mana yang berpotensi sebagai penghasil limbah B3 gitu misalnya. Jadi jelaskan kemungkinan limbah B3 yang dihasilkan dari sini dan bagaimana limbah itu diklasifikasikan sebagai limbah B3, misalnya dari dry cleaner, automobile service station, do it yourself garage mechanic, kemudian
Di kita nggak ada ya garasi yang do it yourself, jadi cuma disediakan alat-alatnya. Kemarin saja saya di mana itu awal masuk tol di Karawang Timur itu kan sekarang SPBU-nya self service ya, karena saya bingung nggak jadi ngisi gitu. Jadi mbaknya yang di situ saya pikir mau sih cuma ngomong, maaf Pak ini self service gitu, silakan transaksi sendiri, isi sendiri. Wah ini waktunya ini udah biasa diisi, saya belum siap, udah saya pergi ngisi di tempat lain. Nah nih jadi ke depan mungkin juga ada kan sekarang kalau apa Anda laundry juga sudah ada ya, laundry do it yourself ini. Nanti garasi juga ini do it yourself ini ngisi bensin nanti lama-lama juga gitu banyak ya dan sebagainya ini nanti. Kemudian proses fundamental. Nah ini contoh tentang kimia, fisik dan sebagainya ya. Ini tentang redox, tentang bahan B3 yang dimaksud dengan polinuklear aromatik hidrokarbon dan contohnya ini ya, amina dan sebagainya. Ini dasar-dasar di dalam kimia ya, misalnya ini organik yang volatil VOC itu seperti ini rumusnya dan sebagainya, subvolatil ya. Nah, eh, pestisida, herbisida ya tentu ini bahan-bahan yang berkategori B3 ya, ikannya kenapa B3 itu termasuk PCBs. Kemudian ini bentuk-bentuk dan kelarutan tekanan gas dan sebagainya. Terus rumus-rumus dasarnya juga dan kemudian di sini ada soal gitu. Ini bagus. Jadi contoh ini example Henry konstan ya. Jadi hitung konstanta Henry untuk toluen misalnya di dalam air pada suhu 20 derajat Celcius ya, dari tekanan gas dan data kelarutan ya, convert dalam konstansa yang tidak ada dimensinya ya, nanti gabungkan dengan appendix B. Nah ini appendix B di buku ini, nanti di appendix dilihat ya, ini ada solusinya. Ini bagus bukunya, kemudian koefisien difusi, nanti penjelasan, kemudian ada example, ini ada solusinya ya, ini contoh example hitung difusi, koefisien difusi gitu. Nah, misalnya ini dihitung koefisien difusi etil alkohol di air dari nilai di tabel ya untuk metil alkohol dan butil alkohol di tabel ini. Nah, ngitungnya ini gitu ya. Dan ini ke bawah juga ini jadi menghitung juga, kadang soal bukan cuma satu tapi beberapa tipe soal. Kemudian KW ya, ini mungkin Anda belum banyak mengetahui apa itu koefisien partisi ya. Saya kira mungkin di mata kuliah apa ya, Anda sudah dapat belum octanol water coefficient partisi misalnya? Sudah dapat belum? Loh? Maaf, Prof. Tadi materi tentang apa? Yang Koefisien partisi, octanol water koefisien partisi udah dapat belum? belum, Prof. Hah, belum ya, kalau belum nanti belajar dari sini berarti ya. Buku di Lagrika ini ada
cukup lengkap. Anda ini kan tidak harus beli juga, maksudnya bisa baca di atau copy memang per page ya, di tidak semua page juga. Ini ada di ini hanya sampel ya. Jadi tapi dasar-dasar ini ada misalnya. Dan ada beberapa halaman nanti yang dihilangin sama ini karena namanya contoh. Sebentar.
Nih, maaf ada gangguan. Mana tadi? Nah, ini kita ke KW ya. Jadi ini bagaimana koefisien ini penting di dalam jadi ini adalah bagaimana hubungan antara nanti dua fase dari zat gitu ya. Bagaimana ini menggambarkan bagaimana secara kimiawi dari dua fase zat ya. Jadi fase itu ya tadi bisa padat maupun cair ya. Dua padatan, dua liquid gitu ya, gas dan liquid dan sebagainya. Ini jadi nanti coefficient partition itu untuk menggambarkan environmental fate of organic compounds. Ya. Nah, di dalam waste management itu ya ada 4 koefisien yang penting, jadi octanol water partition coefficient, soil water partition coefficient, organic carbon partition coefficient, dan vapor liquid partition coefficient. Ya, ini ada di seksi 43. Jadi ini tentang bagaimana menentukan nilai KW gitu, Sansa. Ya. Nah ini nanti saya tidak akan membahas karena ini dasar di kimia ya dan di kimia lingkungan juga gitu. Nah ini hubungannya dan sebagainya. Tapi Anda bisa pelajari di buku ini dan lengkap. Kemudian ada faktor biokonsentrasi juga atau BCF ya. Jadi nanti bagaimana ini kaitannya dengan akumulasi di dalam organisme akuatik itu ya. Biokonsentrasi. Ini contohnya, jadi ada contoh soalnya, misalnya ini insektisida klodan ditemukan di air danau, ya, dengan konsentrasi terlarut ini sekitar 560 mikrogram per liter atau berapa ini 0,5 ppm ya. Kemudian dihitung perkiraan konsentrasi yang ada di jaringan ikan yang ditemukan. Nah, nilainya ini, jadi ngitung ini. Ya. Nah, ini nanti BCF itu berhubungan dengan solubilitas dari tadi atasnya. Jadi KOW, octanol water dan octanol KOC gitu ya. Tuh. Nah, ini kemudian juga serapan dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan konsentrasi saya kira ini ya, energi mass balance dan sebagainya. Ada sampel soalnya di masing-masing ini. Gas ideal juga jadi berbagai pola bahan kimia secara umum ya. Kemudian ini hukum Gibbs dan sebagainya. Nah, ini bagaimana mass balance di dalam sistem non reacting dan sebagainya ya, sudah timbangan massa dan sebagainya. Ya, di dalam sistem reaksi ya. Nah, banyak. Nah, saya membahas tentu yang kita ini ya. Jadi feed transport kontaminan. Ini penting kita ketahui, mungkin biasanya Prof. Saf ini belum disampaikan ya. Ini bagus juga di POM-nya, ini versi ini. I'm the doctor of earth and water and the nursing on the sky. I was through the ports of the ocean and shores. I change, but I cannot die. Ya. Nah ini. Nah. Jadi kalau kita melihat kenapa ini penting di dalam feed and transport. Jadi bagaimana nasib dan transport dari kontaminan, suatu kontaminan, terutama kontaminan B3. Nah, kalau kita lihat ya misalnya kita
mau membuang sisa insektisida maupun misalnya penyemprot nyamuk cair gitu ya misalnya. Nah, kadang kita buang saja di tempat sampah atau dibuang di tanah atau di di dalam tanah atau zat-zat lain misalnya sisa untuk mengepel lantai, sisa cat ya, cat terutama cat kayu atau cat besi gitu. Nah, atau bahan-bahan lain yang berkategori B3 misalnya batu baterai gitu ya. Nah, kita buang saja, kita taruh saja di tanah dan sebagainya. Nah, ini perlu kita pelajari bahwa material-material ini akan mengalami yang namanya nasibnya dia dan transport. Ya, akan transport. Sama juga sebenarnya kalau Anda pelajari ini akan dasar gitu ya berkaitan. Jadi nanti apakah mempengaruhi bukan hanya ekosistem. Contoh kalau kita belajar itu kan soil is alive. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu bahwa nyatakan kalau selama ini kan yang termasuk abiotik itu tanah gitu ya. Tapi dari studi yang dilakukan selanjutnya bahwa akhirnya disebutkan bahwa soil is alive. Soil is alive. Jadi bahwa yang kita anggap abiotik itu kategorinya ke depan mungkin nanti masuk itu hidup gitu ya bahwa hidupnya dalam arti apa di situ sebagai sumber berbagai bakteri, berbagai tanaman akar itu juga ternyata ada komunikasi itu jadi mereka ternyata tanaman itu juga ada kasus saling menolong ya di dalam akar itu yang studi yang sudah dilakukan gitu jadi simpel sih studinya jadi misalnya tanaman yang sama apel gitu yang berdekatan yang diperkirakan akarnya saling berhubungan atau saling menal gitu ya tetanggaan itu yang satu tidak ditutup yang satu tutup plastik sehingga tidak bisa berfotosintesa. Nah ini ternyata yang tidak berfotosintesa ini kan mengalami kekurangan karbon. Ini simbolnya yang dia. Nah ternyata tanaman sebelahnya yang berfotosintesa itu dia akan mensuplai karbon ke tanaman yang tadi tidak bisa berfotosintesa. Itu yang defisiensi lah saling menolong. Itu terjadi. Nah, sehingga ini kenapa bahwa kalau ada material zat itu terutama di dalam tanah itu akan berpengaruh ke ekosistem, berpengaruh di dalam kehidupan di dalam tanah itu prosesnya seperti apa. Nah, di secara umum kalau kita lihat fit itu kalau bisa digambarkan ini beberapa fit dan transport proses di subsurface ya di bawah tanah ya dan juga di lingkungan atmosfer kita bisa melihat misalnya ya. Nah ini daripada buka ini aja ya. Nah nah ini kalau disposal site misalnya ini di landfill atau lokasi pembuangan limbah ataupun treatment limbah ya saatnya. Nah itu akan mengalami dua proses. Ini tentu proses ini yang berusaha di dalam pengelolaan limbah ataupun sampah terutama B3 itu dicegah supaya tidak terjadi yaitu emisi dan leaching. Emisi akan terjadi ya di
mungkin secara umum karena cracking atau karena misalnya kalau di landfill ada pelepas gas metan, itu akan terjadi emisi. Nah, di emisi di atmosfer itu akan mengalami tentu dua proses, yaitu wet and dry, ya. Jadi basah karena dia nanti bersentuhan atau berikatan dengan partikel air, molekul air, dan kering itu nanti karena ada sinar matahari, ya. Dua itu. Dan kalau itu akan kan bisa berikatan di udara juga gitu. Jadi ini nanti menjadi karena proses gravitasi dia akan turun, ya. Dan kemudian juga pengendapan di karena fugitifdas dari debu itu akan jatuh akhirnya dari atmosfer ke permukaan tanah, ataupun bisa juga ke air, kemudian langsung ke tanaman gitu, ya. Nah, kemudian tanah ada runoff gitu dari point source yang itu bisa juga nanti diambil karena tanaman itu mengambil air, ya. Itu. Jadi tanaman itu adalah pengambil air yang luar biasa gitu. Jadi melebihi pompa yang mungkin sangat besar, karena dia, kalau kita tahu tanaman itu ada yang tingginya sampai 200 meter. Bahkan Anda mungkin pernah tahu, lihat, baca pisang di Papua itu tingginya bisa sampai 30 meter gitu, ya. Dan pisang itu kan airnya banyak sekali, ya. Ya. Nah, itu akan menjadi masuk ke tanaman. Nah, dari tanaman tentu akan mutar masuk lagi, bisa ke atmosfer lagi. Nah, kemudian kalau yang leaching itu biasanya cracking atau bocor dan sebagainya, ya, tumpahan atau apa, ini nanti karena berinteraksi dengan tanah itu bisa melalui proses ion exchange, sorpsi, kohesi dan sebagainya, ya, redox. Nah, dari sini akan masuk nanti bisa sampai ke air tanah. Nah, dan ini nanti berkaitan dengan hubungannya dengan aquifer nanti, bagaimana tanah ke air itu. Ya. Ah, ini sudah zuhur, saya tak sholat dulu, ya. Ya, insya Allah nanti lanjut habis sholat.
Ya, baik kita lanjut. Slide saya masih kelihatan ya, share saya. Ya. Nah, kemudian ini kalau limbah ini di air tentu tidak akan berhenti di air saja. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana peran bukan hanya nah ini peran matahari itu juga memberikan bagaimana persebaran limbah itu. Jadi kalau masuk ke dalam air itu akan ada proses yang disebut dengan fotolisis. Ya, jadi ini karena faktor dari sinar matahari. Jadi sel-selnya pecah dan ini lisis ya, karena sinar gitu, fotolisis. Jadi ini biasanya adalah senyawa-senyawa yang sifatnya hidrokarbon. Itu sangat reaktif atau mengalami perubahan oleh karena peran sinar matahari. Nah, ini nanti pecah-pecah lah. Jadi misalnya ada tumpahan minyak itu di permukaan laut itu nanti kenapa dia bisa pecah-pecah nyebar selain karena arus, tentu karena proses berbagai fotolisis dan juga yang di permukaan maupun dalam itu akan mengalami proses volatilisasi sehingga masuk ke atmosfer. Nah, di dalam air sendiri itu juga ada proses tentu presipitasi dan disolusi. Jadi ada pengendapan, kemudian dari pengendapan itu pengaduan dan reaksi sebagainya juga nanti pelarutan kembali di dalam air. Kemudian juga karena proses mikroorganisme maupun aktivitas organisme yang lain itu akan terjadi proses biodegradasi. Nah, ini ada proses juga adsorpsi desorpsi. Jadi nempel saja ya di permukaan. Kalau adsorpsi dan desorpsi itu dilepaskan, melepas dari tempelan, kemudian nempel lagi dan sebagainya. Ini proses nanti sedimentasi ya. Nah, kemudian di tanaman kalau di air dan organisme lain ada yang dimaksud tadi biokonsentrasi dan bioakumulasi. Jadi terakumulasi dan terkonsentrasi ya. Kalau akumulasi itu kan proses bertingkat ya dari level rendah ke level yang di atasnya dan sebenarnya perpindahan itu akumulasi. Kalau konsentrasi itu terkonsentrasi di organisme itu. Misalnya kalau saya itu menghindari renang yang dari Semarang gitu ya, karena itu kalau beli soto Kudus ya mending di Kudus gitu. Beli soto kerang itu di daerah yang mungkin perairannya lebih aman gitu ya, misalnya di Pati, di Rembang dan sebagainya dia lebih. Kalau Semarang kan saya tahu perairan Semarang kan sudah tercemar gitu ya, dan itu memang dia tahan bisa mengkonsentrasi dari zat-zat pencemar itu, terutama kerang hijau. Itu dihindari kalau bisa beli, misalnya Anda sekarang kan ada jual kerang hijau keliling itu ya di masa itu di SD di mana itu saya selalu anak saya hindari juga karena itu adalah jenis kerang yang mengkonsentrasi paling tinggi ya, terutama logam-logam berat, dan itu tumbuhnya luar biasa, sangat gampang budidaya kerang hijau itu. Jadi sekali panen itu bisa berkarung-karung ya dari satu, karena dia modelnya mengkelompok gitu, gerombol. Jadi satu tumbuh nanti banyak gerombol itu gampang, seperti mirip seperti tritip. Kalau tritip kan agak enggak, numpuknya enggak terlalu itu. Kalau kerang hijau tuh nanti numpuk langsung, bahkan ada yang satu bagian misalnya kayu itu bisa sampai 1 ton ya sekali panen. Nah ini tapi dia akan mengakumulasi di situ saja perairan di wilayah terutama logam berat, dan itu ada di bagian gonat. Gonat itu kalau di kerang yang warnanya agak kuning, itu kuning atau apa, kalau Anda lihat ya, sate kerang ada kuning-kuning di bagian di luar dagingnya itu di dekat kalau kita lihat kalau Anda tahu kerang itu berarti ada yang di bibir, itu berarti yang dibuka itu di bibirnya itu daging luar, nah gonat di belakang ya. Itu
Nah, kalau saya biasanya kalau kerang itu dibuang gitu ya kalau masak sendiri. Dan saya tidak milih jarang sekali saya kerang, terutama kerang anadara. Kalau anadara itu yang ya buat sate di soto itu. Nah, itu kerang yang ada garis-garisnya suka. Kalau zaman dulu Anda mungkin bisa mainan kerang bekel pakai kerang. Nah, itu kerang anadara yang dipakai. Dulu perempuan biasanya mungkin Anda nggak alami, kalau ibu Anda ngalami tahu apa main bekel gitu. Jadi main perempuan pakai bola karet gitu, terus ngambil. Nah, itu biasanya nanti yang bisa ngambil paling banyak akhir itu yang menang. Nah, bolanya dilempar gitu ya, satu lemparan ngambil, satu lemparan pas di atas di udara itu ngambil barangnya gitu. Nah, kalau sudah sampai tanah ngambil nggak boleh, jadi pas bola posisi lempar ke atas ambil. Nah, itu permainan dulu. Nah, ini terkonsentrasi itu ya bedanya. Nah, selain ini di tanahnya juga itu ada proses interaksi tentu dengan tanah dan aquifer ataupun air itu. Nah, ini bisa ke discharge groundwater, dari air itu juga ada masuk tanah kemudian masuk ke air. Kemudian juga ada proses redox ya di situ. Nah, di air itu sebenarnya ada fungsi yang disebut dengan keseimbangan asam basa. Ini terutama di air laut itu ya sangat kuat dia sebagai penyeimbang asam basa. Tetapi kenapa kalau kita buang misalnya limbah sifatnya asam, dia akan nanti bisa berubah menjadi netral, selalu posisi dalam netral dengan ada bereaksi dengan asam itu dengan basa gitu. Jadi terjadi keseimbangan alam sebenarnya di alam itu. Tapi yang jadi masalah kenapa terpolusi adalah daya dukung, daya tampungnya yang sudah tidak memenuhi ya, sehingga tidak mampu. Itu sehingga akhirnya airnya jadi asam gitu akhirnya. Nah, itu sudah tidak terjadi keseimbangan. Nah, ini nah bagaimana kontaminan rilis itu kan macam-macam sumbernya ya. Saya kira sudah, saya tidak menyinggung ini apakah sumbernya itu titik, garis, area, volume dan sebagainya. Nah, ini saya nyinggung ini sedikit. Yang terakhir pertemuan ini adalah bagaimana transfer melalui tanah, air dan udara. Nah, di dalam kontaminan molekul ya, molekul kontaminan yang ada di tanah, kalau tadi ada partikel tanah kan di tanah itu ada namanya pure water ya. Jadi di tanah itu ada kandungan air juga, ada kemudian air itu di situ ada film, atau karena itu air mempunyai tegangan permukaan karena ada lapisan tipis di air itu liquid dengan udara itu, jadi antara udara dan air itu ada liquid film tipis. Nah, kemudian bisa terlepas dari tanah, kemudian masuk ke air, yang ada di tanah, di kandungan di tanahnya itu, kemudian dari air masuk ke udara, dan ini akan terlepas ke atmosfer. Partikel itu atau molekul itu, molekul kontaminan yang berasal dari tanah itu konsepnya seperti itu ya. Nah, ini kaitannya tadi dengan KUW KOJ juga, ini dipengaruhi di situ ya. Baik, sampai sini saya kira pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Oh, nggak ada Prof. Tadi saya mau ngingetin aja waktunya udah cukup. Oh ya, baik. Mm-mm. Kalau sudah, kita cukup sekian. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. Terima ya, kasih, Prof. salam. Yang muslim belum sholat, pada sholat dulu ya. Ya, Prof. Ya. Permisi, Prof. Ya. Saya belum absen, Prof. Aduh, udah lewat. Kirim ke WA aja lewat formatnya ya. Ya. Iya, baik, Prof. Terima kasih. Ya. Belum nama-namanya aja ya, Prof ya. Ya, ya.
Sudah kita close. Ya.